Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kesempatan pada kali ini kita semua bersyukur kepada Allah SWT masih bisa berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian ilmu dengan harapan semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kajian berikutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Nasir. An Abi Nasir Al-Wasiti. Diriwayatkan dari Abi Nasir Al-Wasiti, qala sami'tu Aba Raja Al-Ataridi. Beliau mendengar dari Aba Raja Al-Ataridi yuhaddisu an Abi Bakr Siddiq, yang menceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anna A'rabiyan ata ila Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Faqala balaghani anka annaka taqul minal jum'ati ilal jum'ah wa minas sholati ilas sholat kafaratun lima bainahunna liman istanabal kabair. Sesungguhnya orang A'rabi, orang pedesaan, ia datang kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata pada Nabi bahwa dia mendengar berita atau mendengar ucapan bahwasanya annaka taqul, bertanya kepada Nabi bahwasanya engkau telah berkata minal jum'ati ilal jum'ah wa minas sholati ila sholah kafaratun lima bainahunna liman istanabal. Dari satu Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, dan dari satu ibadah sholat fardu kepada sholat fardu berikutnya, di situ terdapat kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Tapi penghapus dosa di antara keduanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul-betul telah menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil umat Islam, dosa-dosa kecil umat Islam bisa terhapuskan dari pelaksanaan sholat Jum'ah. Bisa terhapuskan dari pelaksanaan sholat Jum'ah. Umat Islam yang telah melaksanakan sholat Jum'ah, kemudian melaksanakan lagi sholat Jum'ah berikutnya, atau orang Islam yang menjalankan sholat fardu, kemudian sampai ke sholat fardu berikutnya, dosa yang terjadi di antaranya tentu aja dosa-dosa kecil yang dimaksud di sini, tentu saja dosa-dosa kecil yang di sini. Dosa yang terdapat di antara keduanya itu terhapuskan dengan adanya pelaksanaan ibadah tersebut. Maka dari itu pentingnya kita semua ini menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak bisa terhapus hanya dengan pelaksanaan sholat Jum'ah atau pelaksanaan sholat. Dosa daripada
dosa daripada maksiat besar atau dosa besar ini hanya bisa terhapus dengan cara-cara tertentu, dengan bertaubat dan nasuha, taubat yang sungguh-sungguhnya. Tapi kalau dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan pelaksanaan sholat Jumat yang baik, serta sholat waktu yang baik. Yang seperti ini diceritakan memang awal mulanya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bercerita kepada Abu Raja al-Authority. Abu Raja al-Authority bercerita pada Abi Mansur al-Wasri. Kita kenal bahwa Abu Bakar Siddiq memang sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Namun Abu Bakar Siddiq adalah sahabat terdekat Rasulullah dari sekian sahabat yang ada, dan pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang iman beliau. Rasulullah pernah menyatakan jika saja iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya orang mukmin sedunia ini, niscaya imannya sahabat Abu Bakar ini akan lebih berat. Akan lebih berat. Para bapak dan ibu kaum muslimin yang saya hormati, Abu Bakar memang masuk Islam usianya telah sudah tua, dia masuk Islam. Ada hal-hal yang menjadi sebab masuknya Abu Bakar Siddiq ke dalam agama Islam. Antara lain ada satu riwayat, ada satu hikayah yang menceritakan awal mulanya Abu Bakar Siddiq adalah sebelum masuk Islam dia adalah seorang pedagang zaman jahiliyah. Seorang pedagang. Pada waktu dia sedang berada di negeri Syam, kemudian beliau bermimpi di sana, seolah-olah matahari dan rembulan itu turun ke pangkuannya. Kemudian oleh Abu Bakar Siddiq, matahari dan rembulan itu dipeluknya dan diselendanginya dengan selendang Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq bangun dari tidurnya, lalu beliau pergi untuk menemui seorang rahib Nasrani, mau bertanya tentang makna dari mimpinya itu. Singkat cerita, beliau bertemulah dengan seorang rahib atau pendeta Nasrani itu. Kemudian dia menanyakan tentang mimpinya itu kepada pendeta tersebut. Lalu pendeta tersebut bertanya kepada Abu Bakar dengan pertanyaan, "Kamu itu dari mana? Kamu itu orang mana?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Saya orang Makkah. Saya adalah orang Makkah." "Dari kabilah apa kamu?" "Saya dari kabilah Taimin." "Pekerjaanmu itu apa?" "Pekerjaan saya adalah berdagang." Lalu pendeta ini menjelaskan tentang makna daripada mimpi Abu Bakar Siddiq. Kata pendeta bahwa akan lahir, akan muncul pada zamanmu nanti seorang laki-laki dari bangsa Hashim, dan ia disebut dengan nama Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim, dia akan menjadi nabi akhir zaman. Yang seandainya tidak ada Muhammad Al-Amin ini, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan bahkan Allah tidak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak menciptakan para nabi, juga tidak menciptakan para utusan. Nah, Muhammad Al-Amin ini adalah seorang penghulu para nabi dan para utusan, dan menjadi nabi dan utusan
terakhir. Penutup para nabi, penutup para rasul. Dan kamu nanti akan masuk ke dalam agamanya, menjadi pembantunya, kemudian menggantikan sebagai khalifah setelah Muhammad Al-Amin itu tiada. Nah, ini adalah takbir daripada mimpi Abu Bakar Siddiq. Kemudian si rahib ini, rahib Nasrani ini menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad Al-Amin yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil serta kitab Zabur. Bahkan si rahib Al-Nasrani ini mengatakan, aku saja masuk dalam agamanya, cuma aku rahasiakan karena aku takut dengan orang-orang Nasrani. Nah, ketika Abu Bakar sudah mendengarkan penjelasan tentang takbir mimpinya itu, serta memahami sifat-sifat yang dijelaskan oleh sang rahib tadi, kemudian Abu Bakar Siddiq segera kembali ke Makkah dan mencari orang yang namanya Muhammad. Singkat cerita, bertemulah Abu Bakar dengan Nabi Muhammad Al-Amin. Setelah bertemu antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad Al-Amin ini, Abu Bakar ini rasanya sangat rindu dengan Nabi Muhammad ini. Hatinya itu rindu dengan, mencintai sekali dengan. Sehingga setiap hari Abu Bakar ini mendatangi Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Setiap hari dia datang kepada Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Setiap hari. Dan ini berjalan lama. Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan duduk-duduk dengan Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah ditanya ini Abu Bakar. Karena sudah sering datang ke Rasulullah, duduk bersama Rasul. Namun Abu Bakar belum masuk Islam. Maka ditanya oleh Rasulullah, lima lam tuslim. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak masuk Islam? Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya kalau seandainya saja kamu seorang nabi, maka kamu harus punya mukjizat. Artinya Abu Bakar ini ingin Muhammad Al-Amin ini, Rasulullah ini memperlihatkan kemukjizatannya. Maka Nabi SAW menjawab, amma takfikal mu'jizah allati ra'aita bisyam wa abbaraha ar-rahib wa akhbaraka an islamihi. Wahai Abu Bakar, apakah belum cukup mukjizat yang kamu saksikan di negeri Syam yang telah diberitakan oleh sang pendeta Nasrani tadi, yang kemudian ia menjelaskan keislamannya. Ketika Abu Bakar telah mendengar jawaban Rasulullah yang demikian, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca syahadat. Beliau bersaksi dengan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya kamu, yang dimaksud adalah Muhammad Al-Amin, itu adalah utusan Allah. Nah, sejak itulah Abu Bakar menjadi orang muslim, kemudian Islamnya menjadi Islam yang sangat-sangat baik, sehingga dipuji oleh Rasulullah SAW, keimanannya itu melebihi keimanan seluruh orang mukmin yang ada di dunia. Nah, inilah para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang saya hormati. Ngaji pada kesempatan kali ini dapat kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Yang pertama adalah keutamaan kewajiban sholat Jum'ah dan kewajiban sholat-sholat yang lain, serta kita mendapatkan pengetahuan tentang sebab-sebab daripada keislaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Mudah-mudahan ini semua menambah ilmuwan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi